Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini, yang menciptakan dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, dan kita hanya perlu memuja dan memujinya untuk membalas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmatul hidayah atau nikmat keimanan kepadanya. Nikmat keimanan yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang spesial, hamba-hamba pilihannya, karena hidayah itu diberikan tidak untuk seluruh hambanya, tetapi untuk hamba-hambanya yang spesial. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Rasul utusan Allah Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki dari setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada binatang yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizkinya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui tempat tinggalnya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui tempat penyimpanannya. Dan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan dalam fi kitabim mubin, dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Dan mustahil ya, jika seluruh makhluk berkumpul untuk menambahkan ya, rizki bagi seseorang di luar dari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan mampu menambahkannya. Sebagaimana juga jika seluruh makhluk yang di alam semesta ini berkumpul bahu-membahu untuk berusaha mengurangi jatah rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang yang sudah ditetapkan, maka mereka pun tidak akan mampu untuk melakukannya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil sudah memberikan jatah rizkinya masing-masing. Oleh karena itu, di antara perbuatan yang tercela, di antara perbuatan buruk yang kita sebagai seorang mukmin ya, wajib untuk menjauhinya adalah perbuatan al-hasad atau perbuatan dengki. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Ya, berhati-hatilah atau jauhilah perbuatan hasad. Fa innaha ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Karena sesungguhnya hasad itu dia menghancurkan kebaikan. Ya, dia menghancurkan perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, sebagaimana api yang melalap kayu bakar. Bagaimana kita bayangkan ya, sebuah kebakaran atau sebuah perapian yang di situ diisi dengan kayu bakar. Maka kita dapat saksikan bahwasanya api tersebut melahap kayu bakar tersebut sehingga tidak bersisa menjadi arang bahkan abu. Ya. Seperti itulah kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh seseorang ya. Dan bagaimana al-hasad atau iri dengki itu melahap kebaikan-kebaikan ya, salat kita, amalan kita, ibadah-ibadah kita, segala kebaikan yang telah kita lakukan ya, yang kemudian sebagaimana api melahap kayu bakar ya, yang kemudian menjadikannya abu yang tidak bersisa. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk
ya, atau menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan hasad. Lalu al-hasad atau iri dengki, apa sih yang dimaksud dengan al-hasad tersebut? Ya. Hasad munculnya adalah dari hati, yang walaupun terkadang itu juga menghasilkan perbuatan, ya, tetapi al-hasad bermula dari hati. Al-hasad adalah perasaan yang timbul dari dalam hati kita yang tidak ridha dan tidak rela orang lain, ya, mendapatkan kenikmatan, atau iri terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, ya, sehingga dia berharap agar kenikmatan tersebut sirna. Sifat hasad ini biasanya muncul, ya, dari sikap tidak qanaah, ya, sikap tidak menerima yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada kita, tidak menerima rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Kemudian sikap tidak menerima itu yang kemudian menjadi sikap kufur, sehingga dia ingin mendapatkan lebih lagi, terlebih lagi ketika melihat orang lain, orang-orang di dekatnya, kawan-kawannya, saudaranya, dan sebagainya, itu mendapatkan kenikmatan yang dia rasa itu melebihi dari kenikmatan yang diberikan terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yahsuduna an-nasa am atahumullahu min fadlih." Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela orang-orang yang berbuat hasad. Di dalam surat An-Nisa ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?" Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berlindung diri dari hasidin idza hasad, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari orang-orang yang dengki apabila ia mendengki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang hasad itu sebagai musuh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya, sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu memiliki musuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah musuh-musuhnya itu ya Rasulullah?" Kemudian beliau pun menjawab, yaitu orang-orang yang hasad terhadap sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, tetapi mereka kemudian kufur. Maka sikap kita agar terhindar diri dari sikap hasad ini, yang paling penting diantaranya adalah mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan percayalah, kalau kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rizkinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Tetapi kita juga perlu waspada bahwasannya kalau kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka percayalah, inna adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih sekali. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang beriman ya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri dari sikap hasad ini. Nah, di antara cara kita untuk menjauhkan diri dari sikap hasad ini adalah, yang pertama, sikap kita terhadap orang yang hasad terhadap kita, ya. Misalnya kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu, ya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca suratul Falaq itu, memohon perlindungan dari orang-orang yang berbuat hasad. Karena terkadang hasad ini menimbulkan ya perbuatan yang begitu keji.
Di antara sikap kita terhadap orang yang hasad terhadap kita, yang pertama adalah tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini merupakan sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu misalnya, atau karena dosa-dosa kita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita melalui orang yang hasad terhadap kita. Kemudian tips yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang selanjutnya adalah beristiazah. Di antaranya adalah banyak-banyak membaca surat Muawwidzatain tadi, surat Al-Falaq ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasad terhadap kita, yang kemudian menimbulkan mudarat terhadap kita. Dan kemudian yang selanjutnya adalah berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar terhindarkan diri kita dari segala kemudaratan orang-orang yang hasad tersebut. Kemudian sikap kita sebagai seorang mukmin menyikapi orang-orang yang hasad terhadap kita adalah berbuat adil ya. Jangan kita membalas keburukannya dengan keburukan yang lain ya. Tetapi yang lebih baik dari itu adalah berbuat ihsan kepadanya. Ya, jadi membalas keburukan yang dia lakukan terhadap kita dengan sikap hasadnya itu dengan perbuatan-perbuatan baik terhadapnya. Dan mudah-mudahan dari situ kemudian tersentuh hatinya dan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tentunya juga mempergaulinya dengan baik, bermuamalah dengannya secara baik ya, dengan memberikan hadiah, dengan ya berta'awun, membantu dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana caranya kita juga untuk menjauhkan diri dari sikap hasad ini? Tentunya sebagai ya manusia, terkadang sikap-sikap ini muncul dari dalam hati kita. Maka di antara cara-cara untuk bisa bertaubat dari sikap dengki ini ya, dan berusaha menjauhkan diri dari sikap dengki ini, yang pertama kali adalah mengikhlaskan hati kita, memurnikan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala motivasi, segala niat kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ridha, ya. Adalah ridha dan qanaah, ya. Menerima segala takdir, segala jatah, segala rizki, segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Kemudian di antara tips untuk bisa menjauhi sikap dengki ini adalah diantaranya dengan banyak bertilawah dan mentadabburi isi kandungan dari Al-Quranul Karim. Ya. Begitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mengajak kita untuk bersyukur, untuk ridho kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita dan menjauhi sikap dengki. Dan kemudian juga kita perlu banyak mengingat hisab. Kita perlu banyak mengingat akhirat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di padang mahsyar nanti, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menimbang segala keburukan dan kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan azab yang begitu pedih, ya. Azab yang begitu pedih bagi orang-orang yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sikap hasad. Ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari sikap hasad. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak bersedekah, ya, memperbanyak sedekah, ya, karena sedekah itu akan menyapu, akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Ya, sedekah juga akan menolak bala. Sedekah juga akan, ya, dengan kita terbiasa bersedekah artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, agar kita bisa menghilangkan sikap hasad dalam diri kita ini adalah dengan menyebarkan salam, menyebarkan doa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, mendoakan, senantiasa mendoakan orang-orang ya yang di sekitar kita, yang kita kenal semuanya, untuk mendapatkan kebaikan, dan kita ridho terhadap kebaikan yang diberikan terhadap orang tersebut.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang kemudian istiqomah di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sikap hasad ini dan juga menjauhkan kita dari sikap hasad yang kemudian membawa mudarat kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.